Hai friend, kali ini aku mau berbagi sedikit informasi tentang keunikan proses terciptanya beberapa makanan, di mana letak keunikannya itu karena ketidaksengajaan, atau bisa dibilang kegagalan, atau juga bisa dibilang tercipta karena kepepet. Tapi beberapa makanan ini masih ada, bahkan ada yang jadi favorit kita, friend. Makanan apa aja itu? Ini dia, yuk. Yang pertama, donat. Siapa nih yang jadiin donat makanan favorit? Jadi kata donat berasal dari kata dough atau adonan dan nut atau kacang. Donat dibuat pada pertengahan abad pertama, dikenal di Belanda dengan olykoeks atau kue berminyak, berupa kue bulat yang digoreng dan ada isiannya seperti buah, kacang, kurma, atau bahan lain yang tidak perlu dimasak. Nah, alasan di bagian tengah diisi karena bagian tengah kue itu tidak mudah cepat matang, friend, dibanding dengan bagian luarnya. Nah, kira-kira tahun 1847 ada seorang ibu bernama Elizabeth Gregory menyiapkan olykoeks yang diisi dengan hazelnut atau kenari untuk dinikmati awak kapal dalam perjalanan karena anaknya yang bernama Hanson Gregory adalah seorang kapten kapal New England. Saat kapal berlayar, Hanson selalu membuang bagian tengah kue karena kurang matang. Akhirnya, Hanson terinspirasi dengan kemudi kapal dan berinisiatif membuang bagian tengah adonan lalu dimasukkan ke dalam minyak panas sehingga kue yang dikenal donat ini bisa matang sempurna. Friend, kalau kita ke Amerika, donat juga berkembang di sana dan menjadi makanan populer. Tak hanya itu, setiap Jumat pertama bulan Juni adalah Hari Donat Nasional. Aku ceritain singkat aja ya tentang sejarah Hari Donat Nasional. Jadi, Hari Donat Nasional ini pertama kali terjadi tahun 1938 di Chicago. Awalnya sebagai penggalangan dana bagi tentara penyelamat Chicago. Tujuannya untuk membantu tentara dalam tekanan berat dan sebagai penghormatan dengan membagikan donat pada para tentara secara gratis. 2. Sandwich. Masih berhubungan dengan negara Inggris, kira-kira tahun 1718 sampai 1792, seorang yang bernama John Montagu, Fourth Earl of Sandwich, adalah seorang penjudi. Seringkali John keasikan main poker sehingga dia sering lupa makan. Akhirnya pada suatu hari John minta pada pelayan untuk membawakan 2 potong roti panggang yang di tengahnya diberi daging supaya tidak perlu menggantikan permainan. Jadi bisa makan sambil main. Kemudian teman-teman John ikut memesan roti itu yang disebut sandwich. Keturunan Montego yaitu 11 Earl of Sandwich, jadi keturunan ke-11 dari keluarga Sandwich, akhirnya mendirikan toko sandwich di Florida dan diberi nama The Earl of Sandwich. Waralaba ini beroperasi di seluruh Amerika Serikat, London, dan Paris. Yang ketiga, filet of fish. Kalau kita bicara tentang burger, pasti yang terlintas adalah daging sapi kan. Gerai waralaba McDonald yang dimiliki Logun terletak di Cincinnati hampir mengalami kebangkrutan karena sebagian besar penduduk lokalnya beragama Katolik, mencanangkan tidak makan daging di hari Jumat, sehingga banyak dari mereka pindah ke warung ikan goreng. Karena itu, Lo segera mengembangkan adonan ikan. Awalnya CEO McDonald yaitu Ray Kroc tidak setuju dengan adanya burger ikan ini. Lalu ia mengajukan penjualan mana yang terbanyak selama masa prapaskah, maka akan menjadi menu tetap nasional di McDonald. Ray juga mengeluarkan menu baru yang disebut Hula Burger, yaitu terdiri dari nanas panggang, 2 potong keju dalam roti panggang. Hasil akhir penjualan ternyata burger ikan lebih banyak digemari. Maka burger ikan bukan hanya sebagai penyelamat kebangkrutan, tapi juga menjadi menu tambahan yang dikenal dengan filet of fish. Dan pada tahun 1965, McDonald merilis menu filet of fish di seluruh gerai McDonald di seluruh dunia. Keempat, California Roll. Seorang koki yang bernama Ichiro Mashita yang bekerja di restoran di California mengganti otoro, yaitu bagian terlembut berlemak, pada perut ikan tuna sirip biru. Otoro ini sangat mahal dan susah didapat, apalagi di luar Jepang.
Akhirnya Ichiro Mashita menggantinya dengan alpukat krim. Ada pula koki lain yang bernama Hidekazu Tojo. Koki sushi Jepang yang beremigrasi ke Kanada pada tahun 1970, ia mengganti Tojomaki yang merupakan ikan mentah dan rumput laut yang kurang disukai masyarakat lokal di Kanada dengan kepiting dan alpukat yang sudah dimasak. Entah siapa yang menciptakan pertama kali, namun resto sushi semakin berkembang pesat di negara barat. Bahkan sekarang resto sushi juga berkembang pesat di Indonesia. 5. Cornflakes. Cornflakes adalah salah satu sereal kuri berbentuk tipis dan renyah yang terbuat dari jagung, dan biasanya dinikmati dengan susu segar. Awal tercipta cornflakes saat Kellogg bersaudara yaitu John Harvey Kellogg, seorang dokter di Battle Creek, Michigan, dan Wilkit Kellogg, seorang industrialis di bidang manufaktur makanan, membuat granola untuk pasien di rumah sakit. Tidak sengaja mereka meninggalkan gandum yang dimasak dalam waktu yang lama sehingga menjadi basi. Saat kejadian itu, Kellogg bersaudara memiliki budget yang terbatas dan segeralah mereka mengolah dan menggilingnya sehingga muncul sereal yang tipis. Tak disangka makanan ini disukai banyak pasien, bahkan memiliki permintaan tinggi sampai di luar rumah sakit. Dan sekarang bentuk cornflakes terbuat dari jagung dan diberi tambahan gula. 6. Ice cream cone. Sekitar tahun 1904 di St. Louis World's Fair, seorang bernama Ernest Hamwi dari Suriah adalah seorang penjual makanan kering seperti waffle yang disebut salabia. Saat itu pedagang es krim di sampingnya sedang kehabisan wadah, sehingga Ernest menawarkan wafelnya diolah dan digulung membentuk kerucut sebagai wadah es krim. Hal ini disukai oleh para pelanggan, bahkan wadah cone ini populer hingga saat ini di seluruh dunia. 7. Nacho. Selama Perang Dunia II pada tahun 1943 di Meksiko, pada kota kecil perbatasan Texas Eagle Pass adalah rumah bagi pangkalan pelatihan Angkatan Udara Amerika Serikat. Di saat itu istri prajurit sering melintasi perbatasan ke kota Piedras Negras di Meksiko untuk mencari makanan. Suatu waktu mereka mampir ke restoran El Moderno untuk minum-minum dan meminta cemilan pada pelayan yang bernama Ignacio Anaya. Tapi sayangnya juru masak tidak ada di tempat. Kemungkinan si juru masak sedang istirahat. Maka Ignacio segera memotong tortilla menjadi 4, menumpuk keju dan mengiris jalapeno. Setelah dihidangkan ternyata para wanita itu sangat menyukainya dan menanyakan nama makanan ini, sehingga kalau mereka datang kembali bisa memesannya. Lalu Ignacio memberi nama Nachos Especial karena Nacho adalah nama panggilan Ignacio Anaya. Mulai saat itu nachos menjadi makanan pembuka dan menjadi makanan favorit di restoran El Moderno. Bahkan juga banyak resto di Indonesia yang menyediakan menu nachos ini. Nah, kalian harus banget nih nyoba menu nachos ini. 8. Es loli. Pada tahun 1905, seorang anak berusia 11 tahun bernama Frank Epperson membuat minuman yang diaduk dengan batang kayu. Tapi setelah itu Epperson tidak langsung meminumnya, malah meninggalkan di luar saat cuaca dingin. Esokannya dia teringat akan minuman yang kemarin itu. Segeralah dia keluar dan mendapati minuman sudah berubah menjadi es. Setelah dicoba, ternyata Epperson sangat senang karena rasanya yang sangat enak. Lalu Epperson membuat kembali es itu dan menjualnya pada anak-anak sekitar rumah dan dinamai Upcycle. Saat Epperson berumur 18 tahun, dia mematenkan es loli ciptaannya dan memberi nama Pop Cycle dan menjual di taman hiburan California. Demikian juga dengan anak-anak di Indonesia, bukan? Pasti suka banget dengan es loli, apalagi di cuaca yang panas. 9. Yogurt. Tahu nggak kalau makanan ini ditemukan sejak 5000 sebelum Masehi? Cukup tua ya. Saat itu ada penggembala yang terbiasa menyimpan cairan di dalam kantong terbuat dari lambung domba. Sedikit mengerikan. Dan cairan yang dimasukkan saat itu adalah susu. Lalu ditaruh di punggung unta. Karena perjalanan yang cukup jauh dan di bawah matahari yang cukup panas,
ditambah goncangan dari tubuh unta yang berjalan, maka cairan itu menjadi kental dan rasanya asam. Dan cairan yang menjadi kental itu ternyata terjadi karena ada campur tangan dari bakteri yang berasal dari kantong, ditambah panas dan kocakan dari badan unta. Dan akhirnya cara itu dilakukan dalam pengawetan susu. Bahkan tahun 2000 sebelum Masehi di India dan Persia menggunakan bahan ini untuk memasak. Dan bahan ini terkenal dengan yogurt, yaitu diambil dari bahasa Turki yogurt mak yang artinya adonan, karena tekstur yogurt ini seperti adonan. Di tahun 1072 di Persia, yogurt digunakan sebagai obat diare dan masker untuk menjaga kulit setelah terpapar sinar matahari. Dan di tahun 1542 saat itu Raja Prancis sedang sakit diare hebat. Karena sang raja merupakan rekan dekat Sultan Sulaiman dari kerajaan Ottoman, maka Sultan mengirimkan seorang tabib dan obat yang diberikan tabib adalah yogurt. Sejak saat itu yogurt menyebar di daratan Eropa. Dan juga di zaman sekarang tidak sulit bagi kita orang Indonesia untuk menikmati yogurt dengan berbagai rasa. Nah, itulah sedikit cerita asal-usul beberapa makanan yang penciptaannya itu memiliki cerita unik dan menarik. Demikian friends, sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye.